Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru seputar pengadaan ASN tahun 2024. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja berkaitan dengan pengadaan ASN tahun 2024 yang mana timeline yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya untuk pendaftaran seleksi CPNS dan juga P3K di tahun 2024 ini itu akan dibuka berdasarkan timelinenya ya Bapak Ibu di bulan Mei Bapak Ibu ya, di minggu kedua bulan Mei sampai dengan minggu ketiga bulan Juni. Nah, ini adalah tahapan dari timeline sudah disampaikan oleh Panselnas berkaitan dengan pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi dan juga pengumuman hasil seleksi administrasi untuk periode kedua, yaitu untuk CPNS dan P3K tahun 2024, yang mana juga nanti di tahun ini itu ada periode ketiga. Ya, kalau kita lihat di timeline-nya ada CPNS MP3K periode 3 untuk pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi dan juga pengumuman hasil seleksi administrasi. Namun tentunya untuk regulasi yang akan digunakan seperti apa dengan dua tahapan pendaftaran ini kita menunggu Kemenpan ataupun peraturan yang akan digunakan di tahun ini Bapak Ibu. Nah, informasi di sini kita mendapatkan berkaitan dengan pendaftaran CPNS 2024 NP3K. Ada kabar baik tentunya dari Panselnas, khususnya dari Menpan RB yang menyampaikan untuk jumlah formasi di Kemenak itu pecah rekor. Alhamdulillah. Nah, di sini disampaikan menjelang pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024, Kemenpan RB menyerahkan izin formasi kepada sejumlah kementerian Bapak Ibu. Nah, yang mana di sini izin formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 khususnya di lingkungan Kemenak atau Kementerian Agama ini mencapai sebanyak yaitu 110.553. Nah, ini tentunya angka yang sangat besar Bapak Ibu untuk formasi yang ditetapkan oleh Menpan. Yang mana jumlah formasi yang lumayan banyak tersebut itu terdiri atas 20.772 CPNS dan 89.781 P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bapak Ibu. Nah, ini tentunya jumlah formasi CPNS dan P3K 2024 di Kemenak tersebut dinyatakan sebagai formasi terbesar sepanjang sejarah Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan juga alhamdulillah hari ini melalui kolaborasi yang erat dengan Kemenak setelah melihat berbagai terobosan program serta penataan SDM dan kelembagaan yang sudah dilakukan Kemenak, ini kita setujui formasi sebanyak 110.553 ASN di Kemenak, ujar Menpan RB Pak Abdullah Azhar Anas seusai bertemu Menak Yakut Khairul Qomas pada Senin 1 April 2024 Bapak Ibu. Ya, tentunya kabar baik bagi rekan-rekan tenaga honorer khususnya di lingkungan Kementerian Agama karena di tahun ini adalah fokus dari pemerintah untuk penataan tenaga non-ASN yang jumlahnya sekitar 1,7 jutaan Bapak Ibu ya berdasarkan data untuk sisa non-ASN yang belum terangkat di tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya bagi khususnya di rekan Kementerian Agama yang mana sebelumnya sudah dikeluarkan juga surat edaran berkaitan untuk pemutakhiran data tenaga non-ASN, silakan Bapak Ibu lakukan pemutakhiran data, memperbarui data tenaga non-ASN seperti pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan dan lain sebagainya. Dan yang perlu diingat ini adalah bukan pendataan ulang, namun untuk memperbarui data bagi tenaga honorer yang sudah masuk dalam database. Yang mana khususnya juga di lingkungan Kementerian Agama itu ada website khusus yang dibuatkan yaitu PDF non-asn-kemenak.go.id. Nah, di sini ada alur pengisian data untuk pemutakhiran data mandiri non-ASN, mulai dari cek data diri, registrasi ulang, login, kemudian lengkapi data diri, kemudian mengajukan data. Jadi silakan bagi rekan-rekan yang di lingkungan Kementerian Agama melakukan pemutakhiran data secara mandiri sampai tanggal 5 April 2024. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga kabar baik di sini di website menpan.go.id itu ditetapkan juga 40.541 formasi Kemendikbudristek, mana Menteri Anas menyampaikan yaitu tenaga non-ASN atau honorer dan dosen jadi perhatian. Ini khusus untuk lingkungan untuk Kemendikbudristek Bapak Ibu, khususnya untuk dosen tadi. Nah, bagi tentunya rekan-rekan yang mungkin belum lulus di tahun 2023 yang lalu,
yang CPNS. Kita menunggu regulasi, begitu pula dengan P3K, apakah di tahun 2024 ini akan dibuka kembali untuk pelamar umum yang P3K, karena berdasarkan penjelasan yang sudah kita dapatkan dari Menpan RB bahwasanya P3K itu difokuskan untuk penyelesaian tenaga non ASN tersebut, tentunya berdasarkan database BKN Bapak Ibu. Jadi untuk regulasi lengkapnya nanti seperti apa yang akan digunakan di tahun ini, tentunya menunggu dari Menpan RB seperti apa nanti, apakah ada kebijakan khusus bagi yang masuk database BKN, kemudian apakah dibuka juga untuk pelamar umum, dan tentunya untuk yang fresh graduate bisa mengikuti CPNS nantinya, karena di tahun ini juga dibuka CPNS untuk di tahun anggaran 2024 Bapak Ibu. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua berkaitan dengan pendaftaran. Silakan ditunggu nanti di minggu kedua bulan Mei sampai dengan minggu ketiga bulan Juni untuk periode kedua pendaftaran CPNS dan P3K 2024 berdasarkan timeline terbaru yang kita dapatkan yang menyesuaikan dengan jadwal pembagian persetujuan izin prinsip kebutuhan ASN tanggal 14 Maret 2024. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.